Tinggi rendahnya resiko bencana di suatu daerah dapat dilihat dari tingkat kerusakan lingkungan yang terjadi di daerah tersebut. Kerusakan lingkungan dapat terjadi bisa dikarenakan dari sampah-sampah yang dibiarkan menumpuk dan tidak dapat sepenuhnya diolah oleh manusia. Bencana seperti banjir, tanah longsor, kerusakan ekosistem, kerusakan hutan, pencemaran, dan permasalahan sampah yang lainnya itu akibat dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak menambah kerusakan lingkungan terutama karena disebabkan oleh sampah. Sampai sekarang, 3R atau Reduce, Reuse, dan Recycle masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan sistem 3R ini, di samping mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik, ini adalah salah satu solusi pengelolaan sampah yang terbaik. Dengan sistem 3R ini, dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai, agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Paling tidak, limbah hasil daur ulang ini dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan ini dapat diminimalisasi. Berikut ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah. Dan prinsip-prinsip ini dikenal dengan nama 3R. Yang pertama, reduce atau mengurangi. Reduce adalah meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Contoh kegiatan reduce dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, pilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Yang kedua, hindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Yang ketiga, gunakan produk yang dapat diisi ulang seperti refill, misalnya alat tulis yang bisa diisi ulang kembali. Maksimumkan penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Yang kedua, reuse atau menggunakan kembali. Reuse adalah memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu dibuang. Contoh kegiatan reuse dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, pilihlah wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali atau berulang-ulang, misalnya pergunakan serbet dari kain daripada menggunakan tisu. Menggunakan baterai yang dapat di-charge kembali. Kemudian gunakan kembali wadah atau kemasan yang telah kosong untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya. Misalnya botol bekas minuman digunakan kembali menjadi tempat minyak goreng. Kemudian gunakan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Gunakan sisi kertas yang masih kosong untuk menulis. Gunakan email atau surat elektronik untuk berkirim surat. Jual atau berikan sampah yang terpilah kepada pihak yang memerlukan. Yang ketiga, recycle atau mendaur ulang.
Recycle adalah barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Contoh kegiatan recycle dalam kehidupan sehari-hari yaitu: yang pertama, pilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai. Olah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali. Selanjutnya, lakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos. Dan lakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Dengan mendaur ulang limbah atau recycle menjadi karya kerajinan tangan, dapat dikatakan telah turut serta dalam mengatasi masalah lingkungan yang dapat mengganggu kehidupan. Selain itu, kegiatan ini dapat dimanfaatkan sebagai wadah penyaluran hobi keterampilan, kreativitas, dan menumbuhkan jiwa wirausaha. Pemanfaatan limbah industri yang tidak terpakai menghasilkan sebuah tempat sampah rumahan dengan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama, tutup botol galon yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, gunting. Ketiga, kabel T, pisau cutter, pelubang, lem tembak, dan papan triplek. Cara kerjanya adalah: pertama, tutup galon kita potong, kita bersihkan, kita potong sehingga seperti ini. Kemudian bagian sisi kiri kanan kita kasih lubang dan temukan dengan kabel T sehingga menghasilkan seperti ini. Sesudah itu kita rangkai menjadi seperti ini. Setelah kita rangkai, kita letakkan pada triplek. Untuk bagian bawahnya kita lem dengan lem tembak. Lem tembak, kemudian menghasilkan tong sampah seperti ini. Kita buat kiri kanan cantelan untuk mencantelkan kantong plastik penutup sampah kita supaya sampah bersih dan kita mudah untuk mengambilnya. Bisa.